Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang tips penulisan artikel ilmiah dan bagaimana merespon hasil reviewnya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Kanalim. Materi ini sebelumnya sudah pernah disampaikan di sharing session internal jurusan Game Application and Technology Binus University pada Desember 2021. Oke, pertama-tama kenapa saya bisa menyampaikan materi ini? Karena kebetulan dalam 5 tahun terakhir, saya sudah punya cukup banyak artikel. Berdasarkan Scopus, ada tercatat 48 artikel. Beberapa di antaranya punya vektor dampak. Jadi walaupun mungkin saya tidak sejago profesor-profesor, tapi minimal saya bisa sharing dalam pengalaman saya selama 5 tahun terakhir. Pertama-tama kita akan bahas tentang tips penulisan artikel ilmiah. Jadi kita menulis artikel itu setelah risetnya selesai. Setelah riset selesai, nah kita harus melakukan beberapa hal sebelum mulai menulis. Apa saja? Pertama, kita harus evaluasi target publikasi kita dengan hasil riset yang ada. Jadi, kita harus lihat, karena ada beberapa jurnal atau seminar yang mungkin hanya menerima positive result. Jadi, mereka nggak mau menerima negative result dari sebuah riset. Tapi ada juga seminar atau jurnal yang fokus menerima negative result. Jadi, kita harus lihat juga. Terus berikutnya lagi, kita juga harus perhatikan sisi kualitas. Apakah kualitas hasil riset kita sesuai nggak sih dengan target publikasi yang kita tuju. Karena kalau kita terlalu rendah, kemungkinan besar kita akan ditolak. Dan itu akhirnya jadi buang waktu. Kalau terlalu tinggi, sebenarnya baik, tapi kalau perbedaannya terlalu besar, sebenarnya juga sayang. Karena seharusnya kita bisa masukkan ke target publikasi yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Kedua, pastikan cakupan target publikasi sesuai dengan riset yang ada. Dan di sini kita tidak boleh bergantung hanya pada nama target publikasinya. Contoh, ada jurnal namanya Journal of Science and Technology Education. Kalau kita lihat judulnya doang, sekilas mungkin oke, ini menyangkut edukasi di Science and Technology. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan Science and Technology. Tapi kalau dilihat dari aim and scope-nya, dari cakupannya, ternyata dia hanya menerima artikel-artikel pendidikan yang bersifat empirik. Jadi, betul, tetap science and technology education. Tapi dia tidak menerima artikel-artikel yang sifatnya teoritik. Dia maunya yang empirical, yang sudah dicobakan ke siswa atau mahasiswa, dan benar-benar mempengaruhi performa dari siswa atau mahasiswa tersebut. Selain daripada itu, biasanya mereka tidak akan terima. Kedua, ada lagi yang namanya IEEE Transactions on Computers. Kalau dilihat dari nama, mungkin sekilas terkesan, oke, ini semua yang berhubungan dengan komputer. Tapi sebenarnya kalau ditelaah lebih jauh, dilihat dari cakupannya, itu dia fokusnya lebih ke arah hardware. Betul, ada beberapa yang software bisa masuk juga, tapi biasanya mereka juga punya hubungan dengan hardware dan performanya. Jadi itu dua contoh bahwa kita tidak boleh menilai hanya dari judulnya saja. Kita harus baca cakupannya. Berikutnya, cek format target publikasi. Jadi, ya samalah seperti kita di dunia nyata. Kalau kita tidak mengenal orang itu, maka yang kita nilai pertama apa? Tampilannya. Jadi, first impression matters. Di sini juga sama. Ketika kita bikin artikel, kalau artikel kita memenuhi kaidah target publikasi yang ada, maka editor itu pas baca mungkin akan lebih senang. Karena dia melihat, oh ini orang serius. Memang pengen masukin ke jurnal ini. Reviewer ketika baca juga sama. Dia akan melihat, oh ya ini orang memang serius. Jadi kita harus menyesuaikan dengan format target publikasinya. Betul, itu makan waktu. Tapi kalau menurut saya itu worth it. Berikutnya, pelajari gaya menulis dan terminologi peneliti pada bidang kita. Karena kalau misalkan kita pakai terminologi kita sendiri, itu reviewer bisa jadi bingung. Kan reviewer itu biasanya orang yang sebidang dengan kita.
Kalau kita tiba-tiba nyeleneh pakai artikel dengan istilah-istilah yang baru, yang tidak dikenal, mereka akan nanya, ini orang apakah sudah benar-benar baca artikel-artikel sebelumnya terkait topik ini, atau asal-asalan gitu ya. Jadi terminologi itu penting, kita harus sesuaikan dengan yang sudah ada sebelumnya. Terus berikutnya, pelajari gaya menulis. Jadi kalau kita di Indonesia terutama, kita terbiasa kalau menulis itu sifatnya induksi. Jadi kalimat utama itu selalu di belakang. Satu paragraf kita selalu penjelasan dulu di depan, kayak latar belakang dan sebagainya, baru setelah itu di akhir paragraf baru bilang, intinya saya pengen ngomong ini. Nah, kalau di artikel ilmiah, itu nggak bisa. Artikel ilmiah sifatnya harus deduktif. Jadi, kalimat utamanya harus di depan dari setiap paragraf. Nah, terus juga kita harus perhatikan gaya menulis spesifik di bidang kita, ya. Jadi misalkan bidangnya bidang education atau bidangnya bidang IT, cara menulisnya beda. Contoh mungkin ya, saya pernah masuk di bidang software engineering. Software engineering itu kalau nulis paper, mereka rata-rata pakai istilah-istilah matematika. Karena menurut mereka, istilah matematika itu sangat objektif dan sangat tidak mungkin bias. Sedangkan kalau saya pindah ke bidang lain, misalkan kalau sekarang saya di computing education, kebalikan justru. Mereka tidak mau menggunakan istilah-istilah matematika. Sebisa mungkin mereka menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh awam. Jadi awam bisa baca dan langsung mengerti. Jadi harus dipelajari gaya selingkungnya mau seperti apa di bidang kita. Oke, setelah itu maka kita masuk ke menulisnya. Menulis di sini biasanya ada beberapa pola ya atau struktur dari artikel ilmiah. Pertama, yang paling umum biasanya adalah IMRAT. Jadi introduction, methodology, result, sama discussion. Tapi kadang ada juga strukturnya yang diubah sedikit. Jadi ditambahkan yang namanya literatur review. Terus kadang-kadang result and discussion-nya diganti dengan evaluation dan conclusion. Itu nggak masalah. Tapi yang pasti dicek dulu di artikel ilmiahnya, di target publikasinya. Apakah mereka mintanya seperti itu atau bukan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pertama-tama adalah pendahuluan. Pendahuluan biasanya itu terdiri dari 4 bagian. Dan 4-4-nya ini umumnya ada. Pertama adalah definisi dan urgensi dari topik riset tersebut. Jadi kenapa riset ini mau dilakukan? Apa untungnya bagi khalayak umum? Jadi kita harus bikin supaya praktikal tujuannya. Terus berikutnya, yang kedua lagi yang penting adalah perbedaan riset ini dengan riset-riset lainnya secara umum. Jadi kita lihat riset-riset sebelumnya seperti apa, lalu riset kita bedanya apa, dan kenapa kita perlu bikin perbedaan seperti itu. Itu perlu dijelaskan. Dan otomatis itu akan masuk ke yang ketiga, yaitu yang namanya kontribusi. Dan terakhir, tentu saja kita harus menuliskan research questions. Ini kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, ya. Tapi biasanya kalau mau bagus, masukkan saja research questions-nya. Terus berikutnya, yang kedua adalah literatur review. Tergantung target publikasinya, kadang ada yang minta literatur review terpisah sendiri, kadang ada juga yang bilangnya harus menyatu dengan introduction. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan, tapi pastikan ini mendukung kontribusi kita. Untuk jurnal-jurnal, karena biasanya dia minta literatur review yang cukup panjang, kita bisa pecah jadi beberapa subsection. Jadi mungkin bagi 3 atau mungkin bagi 4, itu silakan. Yang ketiga adalah metode atau sejenisnya. Namanya tidak harus metode, tapi kurang lebih terkait dengan metode. Ini biasanya harus kembali lagi membahas ke kontribusi kita. Keunikan kita apa sih? Kita tekankan di situ. Jadi misalkan nih, pengembangan software. Nah, kita jelaskan kenapa softwarenya harus begini, karena ini terkait dengan kontribusi yang kita tawarkan, misalkan.
Berikutnya, ada hasil dan diskusi, atau bahasa Inggrisnya result and discussion. Kadang juga diganti dengan istilah yang namanya evaluasi. Ini yang penting harus membahas research questions yang ada. Jadi kalau kita masukkan di introduction 3 research question, maka di evaluasi kita harus bahas 3-tiganya. Jangan sampai ada yang hilang. Terus berikutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berarti ulasan ulang dari kontribusi yang ada. Dan ini biasanya merupakan rangkuman dari paper kita sebenarnya, secara umum. Paragraf kedua dari kesimpulan biasanya adalah hasil evaluasi. Tapi hasil evaluasinya sama juga, ini hanya rangkuman. Jadi kita tidak perlu terlalu teknis, dan kita tidak perlu menambahkan istilah-istilah yang detail. Ketiga adalah batasan riset. Jadi kita perlu ngasih tahu nih, apa batasan dari riset kita sendiri. Memang ini tidak wajib, tapi sebaiknya ada. Dan yang terakhir adalah rencana riset ke depannya, atau disebut dengan future work. Kira-kira habis riset ini dilakukan, apa tahapan berikutnya? Ini dituliskan terlepas apakah nanti memang akan kita implementasikan atau tidak, ya. Karena kan ini sifatnya rencana, jadi masih perkiraan. Bisa jadi dong pas dikira-kira setelah dianalisis lebih jauh, oh itu tidak berguna ternyata, oh itu tidak mungkin dilakukan, ya itu bisa jadi gitu. Jadi tidak masalah, jangan merasa bersalah ketika kita menulis future work, tapi akhirnya nggak kita lakuin juga gitu. Oke, tadi sudah tentang bagaimana persiapan artikelnya, lalu bagaimana overview terkait struktur komponen-komponen di sebuah artikel ilmiah. Setelah itu tahapannya biasanya adalah kita submit artikelnya ke target publikasi yang kita tuju. Bisa jadi jurnal, bisa juga jadi seminar. Nah, setelah disubmit dan direview, ada 2 jenis hasil, ya. Biasanya penolakan dan revisi. Betul, harusnya ada yang ketiga, yaitu terima. Tapi ini sangat jarang. Terutama kalau di jurnal-jurnal tingkat atas, sebagus apapun yang kita tulis, itu pasti ada revisinya, walaupun mungkin minor, kecil, gitu. Nah, sekarang kita akan bahas yang paling menyakitkan dulu, yaitu penolakan. Jadi penolakan di sini selalu menyakitkan. Kalau saya pribadi, ketika dapat penolakan, saya akan tunggu beberapa hari, atau mungkin beberapa jam, ya, tergantung seberapa penting itu artikel, ya, untuk menenangkan diri saya. Jadi saya tidak akan baca emailnya dulu. Saya tutup dulu, saya tinggalin dulu. Saya lakuin hal yang lain dulu, sampai mood saya baik lagi, baru saya baca. Karena kadang kalau mood kita jelek, terus kita baca email penolakannya secara detail, bisa jadi makin jelek lagi mood kita. Karena mungkin kan di situ kelihatan, oh ya artikel kamu kurangnya apa aja, gitu. Nggak bisa dipungkiri, kita manusia, dan kita punya perasaan, gitu ya. Nah, yang penting di sini adalah ketika ditolak, baca komentar reviewernya dan revisi artikel kita berdasarkan komentar tersebut, walaupun tidak wajib. Kadang mungkin kan orang lihat, oh saya udah ditolak, ngapain saya baca-baca komentar reviewernya, nggak guna, gitu kan. Tapi sebenarnya itu ada gunanya. Karena biasanya reviewer ini bisa menunjukkan blind spot-nya kita, titik butanya kita. Jadi mungkin kita merasa riset kita sempurna, tapi setelah direview sama dia, dia bisa menemukan beberapa hal yang membuat validitas riset kita berkurang. Dan itu perlu kita tangani, gitu. Kita perlu bilang, kenapa misalkan isu-isu yang diangkat itu tidak relevan dengan riset kita. Itu perlu kita jelaskan di artikelnya. Jadi di sini kita harus baca, kita harus revisi artikelnya. Tujuannya apa? Ya tentu saja tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas artikelnya. Dan kalau dalam proses review, berarti otomatis memperbesar kemungkinan diterima di target jurnal atau seminar berikutnya. Hasil yang kedua, yaitu revisi. Ini hasil paling umum ya, dan ini cukup bagus sebenarnya ketimbang hasil yang pertama, yaitu penolakan. Kalau terjadi revisi, maka tanggapi setiap komentar reviewer, termasuk yang kurang penting. Jadi saya pernah punya pengalaman gitu ya,
ada satu reviewer yang bilang, oke, judulnya tambahin kata X dong. Terus saya lihat, oke, nggak masalah juga tambahin kata X, tidak mengubah makna. Jadi saya pikir, oke, akhirnya saya turutin. Walaupun itu minor, ya. Terus hindari argumen dengan reviewer kecuali untuk hal-hal krusial. Jadi kalau kayak tadi, cuma nambahin kata di judul, ya masukin aja gitu kan, ngapain di debat gitu kan. Tapi kalau krusial, itu boleh di debat. Contoh lagi, di saya pernah ketemu reviewer yang perspektifnya berbeda sekali dengan saya. Jadi kalau saya topiknya tentang plagiarism, ya, plagiarism di akademia atau di universitas. Nah, konsep pendekatan saya itu adalah mendidik. Jadi saya ingin mendidik siswa atau mahasiswa terkait tentang plagiarisme supaya mereka tidak melakukan itu lagi. Nah, sedangkan reviewernya ini pendapatnya dia berbeda, yaitu dia merasa untuk mengurangi plagiarisme berarti kita harus strict, kita harus tegas sekali dengan plagiarisme. Kita harus memberi hukuman yang besar. Kita justru jangan menjelaskan ke mereka tentang informasi plagiarisme terlalu banyak, karena takutnya nanti mereka bisa akhirnya ngetrik gitu kan, akhirnya bisa mengelabui plagiarism detection. Nah, karena pendapatnya berbeda, ya akhirnya saya perlu debat gitu. Saya perlu debat, saya perlu jelaskan. Kalau tidak salah kemarin sekitar ada 4.000 atau 5.000 kata hanya untuk menjelaskan itu. Nah, di sini berikan argumen jika ada komentar yang tidak diakomodasi. Tadi ya, terutama kayak misalkan perspektif gitu kan, perspektif risetnya beda. Kita perlu jelaskan kenapa perspektif riset dia tidak bisa diterapkan di kita, misalkan. Dan argumen-argumen ini harus muncul semua di artikel. Jadi jangan hanya sekedar tulis ke reviewer, tapi juga harus ada di artikelnya. Supaya nanti pembaca, kalau misalkan punya perspektif yang sama dengan reviewer tersebut, mereka udah tahu, oh ya, kenapa ini nggak bisa, gitu. Terus berikutnya, hindari kata-kata yang merendahkan atau memancing emosi, walaupun kadang kita yang dipancing emosinya sama reviewer. Jadi kan, reviewer itu kan sebenarnya tidak dibayar, gitu ya. Tidak dibayar, mereka melakukan ini demi untuk meningkatkan ya kualitas artikel ilmiah yang diterbitkan. Dan kadang-kadang mungkin mereka kebawa emosi juga gitu kan ketika lagi mengerjakan, walaupun bisa jadi mereka berusaha untuk tidak mengeluarkan itu. Jadi kadang-kadang pas kita baca reviewnya, kadang-kadang kesel, loh kok ngomongnya kayak gitu, kok kasar ya gitu ya. Tapi itu jangan dimasukin ke hati ya. Dan pastikan kita jangan melakukan itu. Jadi kita jangan sampai punya kata-kata yang merendahkan. Jangan sampai bilang the reviewer does not understand our paper gitu kan, tidak mengerti paper kita. Jangan yang kayak gitu. Gitu. Saya biasanya menerapkan rule of thumb seperti ini, yaitu reviewer adalah raja dan kita hanya butiran debu. Ya, jadi jangan pernah menganggap kitanya raja. Oke. Jadi kita harus menuruti reviewernya. Tentu kalau tidak logis perlu dibantah ya. Kayak tadi contohnya yang di saya. Tapi yang penting diingat juga bahwa komentar reviewer jangan dimasukkan ke hati. Ketika kita ditolak, bukan berarti kita nggak punya kemampuan riset sama sekali. Tapi itu berarti tulisan kita yang punya kekurangan. Dan itu harus ditingkatkan. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.